Jadi begini, saksi Yehova itu keluar daripada ajaran Protestan. Protestan keluar daripada ajaran Katolik. Jadi pusatnya agama Kristen itu berasal dari Katolik. Jadi ketika orang Kristen Protestan membenci kepada saksi Yehova, kami tidak membenci. Karena saksi Yehova bukan berasal dari Katolik, tetapi dia berasal dari Kristen Protestan, lalu dia keluar, maka orang Kristen Protestan pasti akan membenci sekali dengan saksi Yehova. Oke, jadi saya lanjut diskusinya ya. Lanjut. Boleh. Lanjut. Oke, jadi pertanyaan tadi saudara Agas bilang, loh kok kenapa di Ayub iblis minta izin kepada Allah ya toh? Tapi di waktu iblis menggoda Adam dan Hawa, iblis tidak minta izin kepada Allah, kan begitu kan? Iya, menggoda Yesus juga. Mencoba Yesus juga tidak, ya. Jadi jawaban saya simpel. Bahwa kita semua di sini tahu bahwa iblis itu licik. Jadi kadang-kadang dia pamit, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dia minta izin, kadang-kadang tidak. Ya itulah iblis, kerjanya iblis. Oke, saya terima pendapat Mas Uci lah. Ya, terima saja walaupun tidak tidak pas. Bukan, jadi, tapi itu kan hargai. Kita sebagai apa kan hargai. Ya, karena walaupun kita ini berkuar-kuar bilang wah ini aja, tapi tetap tidak bisa ditemukan sisi temunya begitu. Tidak pastilah menemukan sisi temu antara Islam dengan Kristen. Iya. Nah, jadi saya lanjut. Tadi kan memere. Mas Agas bilang. Tadi kan Mas Agas bilang ada enggak dalilnya? Iya. Soal Adam diciptakan itu adalah kekal, iya. Nah, sekarang coba kita buka di Kejadian 1 ayat 28. Ya, silakan baca aja Mas Uci. Saya percaya itu. Di Kejadian 1 ayat Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini dan kuasailah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, binatang yang terbang, dan binatang yang hidup di darat. Ya, jadi di sini Allah memberkati mereka. Tapi mereka belum ada kematian karena mereka belum berdosa. Jadi pada waktu itu mereka hidup sempurna sama seperti Allah. Karena Allah mengajak malaikat-malaikat untuk menciptakan Adam dan Hawa. Bunyi firman-Nya begini, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi Allah dengan malaikat bersepakat untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah atau menurut gambar dan rupa malaikat. Artinya kehidupan mereka kekal sama seperti Allah dan malaikat. Oke. Jadi begini, maaf Mas Uci, saya potong sedikit aja. Yang soal ciptakan manusia, marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya, ayat ini memang sering saya senang ayat ini. Jujur saya senang karena di dalam perjanjian baru atau gospel Yesus juga mengatakan begini, barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Betul. Nah, bukankah Yesus juga mati walaupun hanya 3 hari? Jadi kalau Allah mengatakan marilah kita membuat manusia serupa dengan kita, seandainya kalau saya mengatakan barang siapa melihat saya sudah melihat Bapa. Bisa juga kan? Karena Allah kan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, begitu. Jadi kalau saya mengatakan barang siapa telah melihat memere, mereka juga telah melihat Bapa. Karena Yesus juga berkata begitu, walaupun rupa Bapa, ya tidak mungkinlah sama dengan Yesus. Itu saya yakin itu. Karena Yesus hanyalah firman, bukan Bapa itu. Yesus keluar dari Bapa. Tapi Yesus itu bukan Bapa. Setelah Yesus kembali, itu menurut pemahaman Kristen, Yesus telah menjadi Bapa kembali. Itu menurut pemahaman Kristen, ya bukan Islam. Itu menurut pemahaman Kristen. Setelah Yesus terangkat, Yesus telah menjadi Bapa itu ulang, telah memasuki ke dalam tubuh Bapa. Tapi kalau kita lihat ucapan Yesus dengan ucapan tadi ini Pak Bang Uci mengatakan barang siapa, itu tuh kurang yang mengatakan soal kekal tadi ya, dan berkuasa untuk hewan-hewan ya saya belum bisa terima lah, karena tidak ada kata kekalnya di situ. Ya, oke. Iya. Jadi saya lanjut ya. Oke. Ya. Kenapa saya bilang manusia pada waktu itu melihat Allah? Karena mereka masih sempurna.
belum ada dosa. Mereka berbicara langsung dengan Allah, melihat Allah, bertemu Allah, karena mereka sempurna. Ini sebelum jatuh dalam dosa ya. Iya, lanjut. Sebelum mereka dosa ya. Jadi mereka itu dengan Allah, dengan malaikat berkomunikasi langsung, karena mereka sempurna sama seperti Allah dan malaikat. Nah, kehidupan Adam dan Hawa dan kita, sampai sekarang kita tidak bertemu Allah, kita tidak bisa melihat Allah. Hingga ada ayat bahwa Allah adalah roh, dan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Karena apa? Kita sudah berdosa. Dosa dari siapa? Dosa dari Adam dan Hawa. Iya, lanjut. Jadi kalau sekarang manusia sekarang tidak bisa melihat Allah, itu benar. Itu benar, tidak bisa melihat Allah. Karena kita tidak sempurna. Dulu Adam dan Hawa, mereka bertemu Allah, berbicara langsung dengan Allah. Karena mereka belum jatuh dalam dosa, itu mereka sempurna. Setelah mereka melanggar aturan Allah, Allah usir mereka keluar dari taman itu. Mereka hidup sebagai manusia biasa sama seperti kita. Nah, kalau kita bicara sampai dengan kita kaitkan dengan Kristus, ya memang Kristus akan datang untuk menghidupkan kembali orang yang mati, karena Allah ingin supaya manusia hidup di dunia ini hidup selamanya seperti pada awal menciptakan Adam dan Hawa. Betul. Ya itu sih dari saya. Iya. Jadi saya hargai juga, tapi kalau soal kekal tadi kan memang tidak ada lah, tidak tertulis begitu kan? Hanya berkuasa untuk binatang-binatang, beranak cucu. Tapi hidup kekal kan tidak tertulis. Begini Bang Agas. Oh iya. Ya, begini Bang. Kenapa saya bilang kekal, hidup selamanya? Karena dulu Adam dan Hawa belum berdosa, itu mereka komunikasi langsung dengan Allah. Mereka langsung melihat Allah. Oke. Jadi hidup selamanya. Iya. Jadi kalau siapa yang berkomunikasi langsung dengan Allah, mereka itu akan hidup selamanya, begitu maksud Anda? Karena sama karena Allah menciptakan manusia itu mirip dan sama seperti Allah dan malaikat. Iya, memere, dengar ya memere. Jadi kalau Musa berdialog dengan Allah itu berarti Musa akan hidup kekal. Jadi begini, saya klarifikasi sedikit boleh ya? Oke. Boleh, silakan. Jadi begini, pemahaman saksi Yehova itu sama seperti pemahaman Muslim, karena tidak saksi sama. Yehova itu Tidak sama. Dengar dulu. Iya, tapi jangan samakan. Iya, jangan samakan. Iya, dengar dulu. Oke. Saksi Yehova ini cara memahami Tuhan itu sama seperti Muslim. Yang pertama saya katakan, mereka mengimani bahwa Tuhan itu tidak pernah berbicara langsung dengan nabi-nabinya. Sama seperti Muslim. Muslim juga mengimani bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi itu tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tetapi kami tidak. Kami mengimani bahwa nabi-nabi yang diutus Tuhan itu orang pilihan Tuhan. Itu pasti dia berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Sesuai dengan ayat-ayat Musa, semua jelas. Tetapi saksi Yehova dia tidak mengimani bahwa yang berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung itu tidak ada. Tetapi seperti yang Uci jelaskan tadi, bahwa yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung hanya Adam dan Hawa. Tetapi kami tidak mengimani itu. Silakan lanjut. Oke, iya. Oke, lanjut Uci. Ini pertanyaan. Lalu Musa, kata memere kan kalian tidak mengimani begitu. Jadi kalau Musa bagaimana itu? Ya, jadi ke bahasa saya tadi, karena saya harus tanggapi dulu tanggapannya saudara Memorial. Jadi begini, saya sudah ulang-ulang bahwa dulu Adam dan Hawa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah karena mereka masih sempurna, mereka belum berdosa. Jadi Adam dan Hawa dulu itu bisa bertemu Allah, mendengar langkahnya Allah saja mereka dengar. Bisa langsung berkomunikasi dengan malaikat karena mereka sempurna dengan Allah. Makanya kalau kita kaitkan dengan di Injil bahwa Yesus mengatakan bahwa barang siapa mau melihat Bapa, dia harus melihat saya. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Lihat saya karena apa? Yesus sempurna. Yesus lihat Allah. Nah, kita kenapa tidak bisa melihat Allah? Karena kita tidak sempurna, kita tidak sama dengan Yesus, dan kita tidak sama dengan Adam dan Hawa pada masa itu.
Iya, iya. Lalu kalau Musa itu bagaimana? Itu berarti tidak melihat Allah juga. Tidak mendengar suara Allah. Allah, kalau Musa mendengar suara Allah, tapi bukan suara Allah langsung, suara malaikat. Karena setelah Adam dan Hawa berdosa dan turunan-turunannya berdosa, Allah berbicara lewat malaikat. Allah menyampaikan pesan lewat malaikat. Berarti saat Yesus dibaptis dan suara Allah dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, itu kan didengar oleh Yohanes Pembaptis. Itu juga bukan suara Allah. Ya, itu suara Allah langsung, karena Allah dia bilang inilah anakku. Tidak mungkin itu suara malaikat. Itu kan didengar oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu Yohanes Pembaptis yang menulis itu. Inilah anakku yang kukasihi. Betul. Itu kan saksi dari Yohanes Pembaptis. Betul sekali. Berarti Yohanes Pembaptis juga kekal. Atau bagaimana Uci itu? Kalau saya baca di situ, karena memang ini suara Allah dari surga, inilah anakku yang kukasihi, lalu rupa burung merpati, Roh Kudus rupa burung merpati itu memere punya, itu hingga kepada Yesus. Karena kalau Yohanes Pembaptis dan penulis kitab Yohanes itu beda, jangan samakan. Atau bagaimana Uci? Penulis kitab Yohanes dengan Yohanes Pembaptis kan beda. Atau sama itu orang yang sama? Ya. Orang yang sama atau tidak menurut Uci itu? Kalau Yohanes Pembaptis Dengan penulis kitab Yohanes itu sama? ya sama. Berarti umur Yohanes Pembaptis itu sudah ribuan tahun. Coba kita lihat penulisan Yohanes Pembaptis. Dan kita lihat kitab apa nih? Ini kitab-kitab Lukas, Markus, Yohanes, apa nih? Ini Matius, Paulus. Sebentar. Ya. Tahun-tahun penulisnya itu kan, Mudah-mudahan. kalau menurut kamu Memere itu orang yang sama atau tidak Memere? Yohanes Pembaptis dan Yohanes penulis. Beda. Yohanes penulis itu saudaranya Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis bukan saudaranya Yesus. Yohanes Pembaptis yang masuk penjara itu. Oh. Jadi yang dibunuh di Pulau Patmos itu siapa? Itu Yohanes Pembaptis. Itu Yohanes muridnya Yesus, Yohanes saudaranya Yesus. Pembaptis atau saudaranya Yesus? Yang mana? Yang dibunuh di Pulau Patmos. Coba tanya sama Uci lah, Uci paham kayaknya. Coba tanya sama Uci biar aku nyimak dulu. Sebentar. Kalau Uci bilang itu Yohanes Pembaptis. Tidak. Yohanes di sini ada dua. Yohanes Pembaptis beda dengan Yohanes yang menulis. Oke, mantap. Iya. Berarti sama jawabannya dengan Memere. Sebentar. Saya cek kembali dulu supaya. Berarti Memere sama ajaran kalian Memere. Bedanya di mana coba? Enggak, kami sama-sama mengimani Alkitab, tetapi cara penafsirannya berbeda-beda. Memere, sebentar Memere. Katolik kamu dengan Katolik Pak Jenai Bahu juga penafsirannya beda-beda. Pak Nai Bahu itu bukan Katolik, itu dia apa? Kamu berdosa. Sedangkan hari itu dia ngaku sama kamu, saya Katolik. Kamu juga, saya juga Katolik. Dia bohong. Aduh. Aku sudah selidiki kemarin, bukan. Jangan begitu Memere, kamu ini jahat sekali. Dia ini Kristen apa ini yang sunat? Dia juga sunat dia, nggak makan babi juga dia itu. Kristen tidak. Ada dia ini Kristen apa namanya tuh? Kristen tidak ada yang sunat. Kristen apa yang sunat? Banyak. Ada. Kristen yang sunat ada. Advent. Kristen yang sunat dari aliran Protestan banyak. Advent juga sunat. Iya, Advent, betul. Berarti dia ditolak kok. Betul, Pak Juy. Dia tidak diterima oleh Kristus kalau begitu.
Karena seperti kata Paulus. Tidak, dia bukan masalah tidak diterima oleh Kristus, tetapi dia menentang ajaran Tuhan. Soalnya Pak Paulus juga berkata, barang siapa yang bersunat, mereka tidak diterima oleh Kristus. Kristus tidak masuk ke jiwa mereka atau bagaimana tuh? Pokoknya ada kata-kata itulah. Ya, karena masalahnya aturan sunat itu kan berlakuannya kepada bangsa Yahudi itu sesuai perjanjian antara Abraham dengan Allah, itu perjanjian kekal dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Oke. Sekarang jadi ketika ada orang Kristen di luar daripada Memere, saya ingin tanya sama kamu. Ya, ingin tanya saja. Ini pendiri Katolik itu siapa? Murid-muridnya Yesus ya? Katolik. Iya. Murid-muridnya Yesus. Itu, enggak, bukan. Katolik bukan murid-muridnya Yesus yang mendirikan Katolik, bukan. Lalu Petrus itu pendiri apa dia? Sampai di Petrus Katolik itu iya, sampai di Katolik juga memuliakan Petrus itu. Ya sudah pastilah dia murid Yesus. Iya, tapi yang saya tahu melalui sejarah dia itu yang pokoknya pendiri Katolik terbesar dialah. Kalau lain dari itu hanya pendiri Kristen biasa. Tapi Petrus ini apa? Bagaimana ya? Kalau pokoknya dihargai lah. Sentralnya. Iya, begitu sentralnya. Dari tokoh sentralnya. Iya. Karena Yesus kan sudah berkata pesan kepada Yesus, di batu karang inilah aku mendirikan jamaatku. Yang maksudnya itu tujuan kepada Petrus. Memang betul. Oh iya. Jadi pendiri Katolik Petrus ya, maksudnya sentralnya ya? Tidak. Petrus tidak pernah mendirikan nama Katolik, bukan. Oh. Tetapi pembentukan agama pertama kali yang Katolik itu sebelum dinamakan Katolik atau penyebaran Injil memang yang berperan besar itu adalah Petrus. Oke. Di dalam ini, di dalam suratnya Paulus mengatakan, aku diutus, itu kata Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Kenapa Kristen diutus orang bersunat? Kenapa Kristen tidak bersunat? Sedangkan utusan Petrus kan, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Dia yang Yesus memberi kunci surga kepada Petrus, bukan kepada Paulus. Begini, Petrus diutus kepada orang yang apa? Bersunat. Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat, Petrus diutus untuk orang bersunat. Jadi di situ sudah ada tugas masing-masing. Yang dimaksud diutus kepada orang yang bersunat itu artinya Petrus itu diutus untuk menyebarkan Injil atau pengajaran Yesus itu kepada bangsa Yahudi. Itu orang-orang yang bersunat. Tetapi Paulus diutus kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat, artinya di luar daripada keturunan Yahudi. Jadi di situ sudah pembagian. Ya. Ucapan Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jamaatku, kunci surga akan kuberikan kepadamu. Kepada siapa itu? Kepada Petrus. Oke. Iya. Hanya itu aja. Iya. Oke, jadi siapa yang mengikuti Petrus pasti akan masuk surga karena kunci surga ada padanya, bukan ada pada Paulus. Tidak sama, di situ kan sudah ada pembagian. Oh, ingat itu kata Yesus langsung, bukan kata rasul-rasul, itu kata Yesus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jamaatku. Begitu kan? Alam maut tidak akan lah. Iya. Ya, hanya itu aja, hanya itu. Oke, lanjut. Uci. Ya, silakan. Halo. Iya. Iya, bagaimana Uci? Apakah Yohanes juga hidup kekal atau bagaimana tuh? Ayat itu yang mendengar suara Allah. Ya, jadi kalau Yohanes yang waktu membaptis Yesus. Iya, membaptis. Dia kan salah satu nabi. Iya, betul. Dia petunjuk lah untuk Yesus itu. Ya. Yang menyebut anak domba Allah kan Yohanes Pembaptis itu. Betul. Jadi dia sebelum membaptis Yesus, dia kan sudah dapat nubuat dari Allah bahwa dia akan membaptis seorang pemimpin atau seorang manusia, tapi di atas bahunya orang yang kamu baptis itu ada kekuasaan yang besar di orang itu.
Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia Yohanes Pembaptis ini sebelumnya dia sudah dapat wahyu mengenai Mesias Oh, atau Kristus. iya 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 iya. Jadi Jadi boleh dibilang ya. lanjut lanjut. Jadi boleh dibilang gimana? Jadi boleh dibilang Yohanes Pembaptis ini dia seorang nabi atau seorang rasul bisa juga. Karena dia mendapat penglihatan dan nubuat langsung dari Allah. Oh iya iya. Seperti Nabi Yesaya waktu nubuatan Daud begitu. Ya. Tapi di surat Yohanes yang menulis ini bukan Yohanes Pembaptis, tidak. Iya iya iya. Yohanes Ya, yang saya setuju itu. saudaranya Yesus. Iya, saya setuju itu kalau yang itu. Saya setuju sama Mary juga tuh. Bahwa yang menulis itu bukan Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kalau begitu suaranya Allah dari surga itu bagaimana itu? Apakah yang Yohanes mendengar itu termasuk dia juga mendapatkan hidup yang kekal atau bagaimana? Jadi saya tidak bisa bilang dia mendapat kekal karena sebelumnya kan sebelum Yohanes membaptis Yesus kan dia dapat dulu nubuat. Nah, dia dapat nubuat, nanti begitu dia Alhamdulillah. membaptis Yesus, baru dia dengar suara itu. Nah, dari suara itu dengan nubuatnya baru dia pastikan bahwa Yesus ini adalah Kristus atau orang yang dipilih Allah. Jadi dari semua dari Yohanes Pembaptis ini justru dia dapat nubuat dan penglihatan langsung. Jadi nubuat yang Allah berikan kepada Yohanes Pembaptis ini dengan kita bedakan dengan nabi-nabi lain yang hanya mendapat nubuat tapi tidak mendapat penglihatan. Tapi di Yohanes ini dia mendapat nubuat langsung dengan penglihatan langsung waktu dia baptis Yesus, Roh Kudus turun di atas pundaknya Yesus melalui seperti burung merpati dan dia mendengar langsung suara Allah. Nah, itu kelebihannya Yohanes Pembaptis. Iya betul. Nah, jadi intinya Yohanes juga tidak dapat hidup yang kekal, begitu kan? Kalau hidup kekal itu mungkin tidak, karena kan Yohanes Pembaptis ini kan dia sudah berapa turunan dari Adam dan Hawa. Oh iya. Jadi intinya orang-orang yang tidak hidup kekal ini atau orang-orang yang berdosa ini orang-orang yang turunan dari Adam dan Hawa dan seterusnya yang berdosa yang tidak bisa melihat Allah langsung pada Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Oh iya. Paham. Iya, oke, Bro Ci, Silahkan. ya. Kalau Yohanes pasal 5 ayat 37 menurut Anda gimana? Yohanes 5 ayat sebentar saya buka. Yohanes 5 ayat 37. Sebentar ya. Oke. Siap ya. Yohanes 5 ayat 37. Ya, saya baca ya. Oke. Ini saya pakai kitab saya dulu ya, nanti baru saya buka kitab lain. Loh, kitabmu Apa apa? yang mengutus saya? Kitab saya ini kitab Saksi Yehova yang judulnya Kitab Suci Terjemah yang berbeda, tapi tujuannya sama, maknanya sama. Oke. Ya. Jadi di ayat 37 ini bunyinya begini, tapi mungkin Anda baca di situ agak berbeda. Bapa yang mengutus saya juga sudah bersaksi tentang saya. Ini Yesus yang bicara ya, tapi Yohanes yang menulis. Bapa yang mengutus saya juga sudah bersaksi tentang saya. Kalian tidak pernah mendengar suaranya ataupun melihat rupanya. Ya, itu ayat 37. Ya, betul. Berarti pemahaman Anda memang Allah tidak terdengar dan tidak terlihat ya? Ya, karena apa? Karena Yesus berbicara langsung kepada orang-orang ini, memang orang-orang berdosa yang tidak bisa bertemu Allah karena dosa yang membatasi itu.
masih berhubungan dengan yang tadi kan, pembahasan tadi kan. Masih ada hubungannya dengan Adam dan Hawa yang seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak melanggar aturan Allah dan tidak tergoda dengan ular, tentu kita langsung melihat Allah langsung dan tidak ada kematian. Karena Allah Dan ingin ini yang supaya manusia, karena Allah ingin supaya manusia ini hidup dan ini. Oke. Dan ini menjadi dasar dalil Anda untuk ini ya, untuk membantah dari kalau boleh saya katakan, tapi kalau saya salah ya tolong dikoreksi. Untuk membantah dari ketuhanan Yesus. Oh iya, Termasuk enggak? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Dia itu raja, Tuhan dia. Iya. Yesus bukan Tuhan, utusan dia raja. Jadi Iya, kalau memang dari SSY. di kitab saya dengan kitab terjemahan lain, kalau berujuk kepada Yesus itu mereka sebut Tuhan. Tapi kalau di kitab saya merujuk kepada Yesus itu disebut Tuhan atau Raja. Bentar, saya mau tanya. Kalau dari LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, apakah beda dengan kitab Anda? Bedanya itu apa? Terus sama Katolik beda enggak? Iya, siapa yang terjemahkan begitu? Kalau kitab kalian, kalau Kristen kan Saksi Yehova, apa nih LAI? Kalau Saksi Yehova itu siapa yang terjemahkan? Ini terjemahan ini kitab Saksi Yehova ini. Terjemahan ini diambil dari kitab-kitab yang paling pertama. Jadi mereka terjemahkan langsung. Makanya di Saksi Yehova itu ada yang namanya siswa-siswa Alkitab. Nah, orang-orang itu yang menerjemahkan tulisan ini. Nah, siswa-siswa Berarti kalau ini Anda pakai kitab LAI, enggak, misalnya nih Anda mau beli kitab, apa harus ngomong saya beli yang SSY gitu, apa versi apa namanya? Soalnya kan ada LAI, ada SSY kan. LAI kan buat Protestan kan? Iya. Kalau kitab SSY Anda mencari di toko buku tidak ada. Karena itu jadi perjualbelikan. Oh, gitu. Nah, kalau Anda mau mendapat kitab SSY, tinggal masuk di JW.org, ada orang-orang di Saksi Yehova yang terdekat di daerah Anda akan mengunjungi Anda dan memberikan Alkitab itu. Oh. Berarti kalau yang LAI khusus Protestan ya? Itu dijual di toko. Iya, Protestan ya. Pokoknya intinya Alkitab selain Saksi Yehova itu dijual di toko. Kalau Katolik pakai LAI enggak? Saya kurang tahu ya, tapi sama, kitabnya sama. Sama ya. Oh. Itu bedanya apa sih dengan SSY kitabnya? Ya itu tadi bedanya, Yesus bukan disebut Tuhan, tapi Tuhan. Iya, maksudnya isinya. Isinya contohnya begini di Yohanes 1 ayat 1. Coba dia lihat di Yohanes 1 ayat 1. Kalau di kitab Alkitab lain itu bunyinya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu di kitab lain. Ya, betul. Tapi kalau di kitab saya begini. Pada mulanya adalah firman itu bersama Allah dan firman itu suatu Allah. Gimana ulangi suaranya putus-putus, Bro? Ya. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Suatu Allah. Iya. Jadi Yesus tidak sama dengan Allah. Tapi Yesus perbuatannya mirip dengan Allah, iya, karena dia hampir sejajar dengan Allah, tapi Allah lebih tinggi dari Yesus. Oke. Oh, kalau apa namanya? Anglikan pakai LAI nggak bisa juga ya? Gimana, Mas? Kalau Anglikan pakai kitab dari LAI bisa nggak?
Anglikan itu apa itu? Maksudnya bagaimana, Bang? Anglikan tahu nggak? Anglikan Inggris, gereja Oh. Anglikan. Saya jelaskan boleh ya? Ya, silakan. Yoi. Panas telinga memere. Oke bro. Begini, Memere panas seluruh telinga. Kristen yang ada di Indonesia, mulai dari Katolik, Protestan, atau Anglikan, semua seluruh Kristen itu mengimani satu kitab, yaitu LAI. Jadi yang mengimani di luar kitab LAI ini cuma saksi Yehova. Itu saja penjelasan dari saya, paham ya? Biar Pak Uji pun nanyanya jangan bikin pusing si Uci. Silakan lanjut. Oh iya. Yang nggak uji kan orang Kristen, saya nggak tahu. Ya, Oke. makasih ya, saudara. Ya, thank you. Ya. Ya, jadi coba kita lihat Alkitab versi bahasa Inggris. Itu God dengan Lord itu beda. God itu merujuk kepada God itu merujuk kepada Allah Sang Pencipta. Lord itu merujuk kepada Yesus. Jadi Yesus bukan God, tapi Yesus adalah Lord. Ya, begitu juga dalam bahasa Yunani, God itu Theos, Allah. Ya. Lord itu Kurios, dia utusan, Tuan. Betul. Namun kalau dalam LAI jadi Tuhan. Ya, itu kan mungkin menurut saya salah penulisan. Ya, Bukan salah penulisan, salah pengertian. Ya, jadi saya mungkin lanjut dulu, saya ceritakan nanti di akhir zaman ya. Jadi saya sudah ceritakan manusia. Jadi saya ceritakan tadi manusia dulu sempurna, hidup sempurna, tidak ada kematian. Tapi setelah kematian itu ada karena melanggar aturan Allah. Nah, pertanyaan dari saudara Agas loh, kenapa iblis ini tidak berbicara dulu dengan Allah? Karena Izin. di masa kehidupannya Ayub kan iblis mau menggoda Ayub, tapi dia masih bertanya minta izin dulu ke Allah. Iya. Itu jawaban saya tadi bahwa kita tahu itu memang itu pekerjaan iblis. Ya. Iya. Jadi saya ceritakan di akhir zaman, di saat Yehova tidak percaya atau tidak meyakini bahwa dunia ini akan dihancurkan, tidak. Tapi yang dihancurkan di dunia ini adalah pemerintahan yang buruk ini. Karena pemerintahan di dunia ini pemerintahan yang sangat menyusahkan rakyat. Makanya di doa Bapa kami, Yesus mengajarkan supaya kita terus berdoa meminta supaya kerajaan surga terjadi juga di bumi ini. Tar. Sorry. Kalau di doa Bapak kami kayaknya sama semua deh. Mau Protestan, mau Katolik, mau SSY, pas doa Bapak kami sama ya? Ya, sama semua kayaknya yang saya tahu. Ya. Iya kan? Ya. Ya, oke, lanjut. Nah, setelah Yesus datang untuk menebus dosa manusia yang dilanggar oleh Adam dan Hawa ini, karena menurut kami saksi Yehova, Yesus itu sejajar dengan Adam. Dia setara. Seandainya Adam tidak melanggar aturan, tentu Yesus tetap di surga. Karena Yesus hidup sebagai malaikat. Dan dia nama di surga itu namanya Mikael. Dia penghulu malaikat atau kepala dari semua malaikat. Nah, karena Adam melanggar dan tidak hidup abadi lagi, tidak hidup ini sudah melanggar dosa, Allah mengutus Yesus untuk datang mempersatukan manusia kembali supaya hubungan Allah dengan Yesus itu baik melalui kematian Yesus ini. Karena Yesus adalah manusia yang seperti Adam dulu. Nah, di sini kita bedakan bahwa godaan yang iblis berikan kepada Yesus dan godaan yang iblis tawarkan kepada Adam itu beda jauh, Mas. Bedanya jauh. Karena iblis hanya menawarkan satu pohon saja. Tapi Adam dan Hawa tergoda. Tapi coba kita lihat di Matius 4. Yesus waktu dicobai oleh iblis. Bukan hanya satu kampung ditawarkan. Tapi iblis menawarkan seluruh kerajaan yang di dunia ini. Iblis akan berikan kalau Yesus menyembah satu kali saja kepada iblis.
Makanya Yesus dia mengingatkan kepada manusianya, ingat, penguasa di dunia ini adalah iblis. Jadi kita harus hati-hati. Karena apa? Karena Yesus sendiri juga sudah pernah ditawarkan satu kerajaan di dunia ini. Dan kalau Yesus menyembah satu kali saja, waktu Yesus lagi berpuasa kan, waktu Yesus lagi berpuasa, dicobain iblis di padang gurun ya. Betul. Dan ditawari kekuasaan dunia kan. Iya. Iya. Oke, lanjut. Jadi penawaran iblis kepada Adam dan Hawa, penawaran iblis kepada Yesus beda jauh, Mas. Beda antara langit dan bumi. Tapi apa? Allah percaya Yesus ini. Allah percaya Yesus ini taat. Karena apa? Itu di Amsal 8 ayat 30. Yesus itu dia sangat menyenangkan hati Allah. Jadi Allah tahu persis siapa itu Yesus. Sehingga Allah mengutus Yesus untuk datang mati menebus dosa manusia, dosa kesalahan dari Adam dan Hawa. Makanya di ayat Alkitab di pengajaran Petrus, lewat dosa masuk lewat satu orang, makanya semua berdosa, tapi keselamatan lewat satu orang semua bisa diselamatkan. Artinya apa? Datangnya Yesus untuk mati, dia naik kembali ke surga sebagai raja, dan dia akan turun kembali sebagai raja dan akan memimpin semua umat. Yang mati akan dibangkitkan, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan melompat, karena pemimpin ini adalah pemimpin yang damai, yang adil dan benar. Karena dia menjalankan perintah dari Allah untuk mensejahterakan semua umat. Jadi pemerintahan yang sekarang ada di bumi itu pemerintahan yang fasik, yang sangat tidak adil. Yang sebelum naik menjanjikan ini, tapi sesudah naik dia tinggalkan janjinya. Begitu. Oke. Saya mau tanya, tadi kan ada Yesus berubah jadi malaikat di surga kan? Ya. Iya gak? Ya, betul. Oke. Menurut Anda ada beberapa macam malaikat. Kalau Anda sebut tadi kan malaikat Michael ya? Ya, kan. Nah, kalau dalam kita bertukar pemahaman nih, kalau dalam Islam itu malaikat Mikail itu malaikat yang diberi tugas untuk mengatur rezeki, menurunkan hujan, dan termasuk rezeki hewan dan tumbuhan. Jadi mengatur hujan, petir, rezeki itu dalam keyakinan Islam. Dan penghulunya malaikat itu bukan Mikail, kalau dalam Islam itu Gabriel. Oke, kalau menurut Anda, saya mau tanya nih, satu, kedudukan malaikat dan manusia itu derajatnya lebih tinggi mana? Itu satu ya. Yang kedua, ada berapa macam malaikat yang Anda ketahui dalam kekristenan, dan tugasnya masing-masing itu apa aja? Namanya siapa, tugasnya apa? Tuh, oke. Ya. Coba silakan. Jadi baik, terima kasih. Jadi nanti kalau memang saya sebut nama-nama malaikat ini kurang, nanti sebutkan tambah ya, biar supaya saya paham lagi ya. Iya, memere bantu nggak apa-apa. Jadi, iya dong, sesama ini harus guyup rukun, jangan berantem. Ya, jadi sebenarnya saya lupa ayatnya Mas, tapi saya pernah baca, tapi saya cari kembali sampai detik ini saya belum dapat ayat itu, karena ayat itu yang sangat saya senang kalau saya baca. Ayatnya bilang begini, satu manusia dijaga oleh 10 malaikat. Itu yang membuat saya hidup tidak pernah rasa khawatir, karena ini janji Allah sendiri. Satu manusia dijaga oleh 10 malaikat. Nah, kalau saudara tanya bilang ada berapa malaikat? Ya, kalau malaikat itu berapa banyaknya? Ya sekarang kita tinggal jumlah saja. Di dunia ini ada berapa manusia kali 10. Nah, tapi nama-nama malaikat mungkin setahu saya ada malaikat Gabriel atau Jibril, ada malaikat apa lagi? Malaikat Mikail,
malaikat apa lagi? Coba ini apa? Memorial, bantu saya. Malaikat apa lagi? Memorial malah keluar. Jadi kalau malaikat, ya, jadi kalau malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan kabar. Menyampaikan kabar. Nah, karena ayat tadi dia bilang satu manusia dijaga oleh 10 malaikat, berarti malaikat Mikael ini kepala malaikat, malaikat Jibril ini memberi kabar, dan 8-nya saya tidak tahu malaikat apa. Ada malaikat pencabut nyawa kah, atau malaikat pemberi apakah, saya tidak tahu. Tapi saya yakini bahwa, saya percaya bahwa ayat itu mengatakan bahwa satu orang manusia dijaga oleh 10 malaikat, itu saya percaya. Nah, pertanyaan kedua apa ya? Malaikat dengan manusia sama ya? Gimana? Oke. Sampai di sini dulu ya rekaman saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.